Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Devi SSI SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya akan menampilkan video pembelajaran matematika kelas 5. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah semua semangat. Baik, sebelum kita belajar, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Sudah siap. Kita berdoa sebelum belajar. Terima kasih Hafiz yang sudah memimpin pembelajaran kita pagi ini dengan doa. Tadi ada beberapa orang yang sudah lihat kursinya kosong ya, berarti ada Argi yang tidak hadir. Argi kemana? Oh, Argi izin ya. Yang sakit ada? Tidak ada. Berarti Arginya izin tidak hadir karena ada pentingan. Berarti Allah baru mengizinkan Argi untuk bersama kita belajar di pembelajaran kita pagi hari. Oh, karena hari ini kita imunisasi ya. Oke, baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita belajar, Ustazah mau lihat semangatnya dulu. Ya, biar semangat kita nyanyikan lagu nasional kita, salah satu bentuk kecintaan kita kepada tanah air, yaitu nyanyi Maju Tak Gentar. Hafal? Hafal. Semangat ya. Oke, silakan semua. Mau berdiri atau duduk? Berdiri. Silakan semua berdiri. Kita siapa? Maju tak? Silakan boleh duduk kembali. Udah semangat? Udah, belum? Tadi kita sudah menyanyikan lagu Tak Gentar. Itu salah satu penyemangat kita untuk tetap menjaga kemerdekaan yang sudah kita raih. Hari ini juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, mereka juga maju tak gentar melawan Israel agar segera mendapatkan kemerdekaan. Ya. Karena ternyata beberapa hari yang lalu kembali dibom lagi rumah sakit ya, sebanyak lagi 1.100. Ya, rumah sakit Baptis namanya. Baru beberapa hari ini. Oke, baik. Biasanya sebelum belajar, Ustazah mau lihat, masih ingat yel-yel matematika? Masih. Kalau usah bilang matematika, jawabnya apa?
Mudah, insya Allah. Asik, mudah, insya Allah bisa. Matematika. Tadi dia masih sibuk menulis sendiri, tidak mendengarkan ya. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang persen. Kita sudah belajar mengubah bentuk bentuk pecahan ke bentuk persen. Apa saja yang kita ubah kemarin? Pecahan. Pecahan. Ubah pecahan desimal ke persen. Yasmin, apa saja kemarin? Ubah pecahan biasa ke persen. Apil. Nah, mengubah pecahan campuran ke persen. Hari ini kita akan masuk perkalian persen. Masih hitung persen. Karena setiap kita belajar pecahan, baik pecahan biasa kemarin pecahan desimal, setelah kita merubah bentuk, kita akan masuk ke operasi hitungnya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke perkalian persen. Kenapa pembagian tidak ada, penjumlahan tidak atau pengurangan? Insya Allah nanti kita masuk. Kita awali dulu dengan perkalian persen. Kenapa perkalian persen? Karena perkalian persen banyak kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, paham? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, anak ustazah ada lihat kertas yang ustazah tempel di depan? Oke. Inilah nanti contoh aplikasi perkalian persen dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kira-kira kita cari apa nanti nih? Kita akan mencari diskon. Atau nama lainnya apa? Persen. Potongan harga. Ya, berapa yang harus kita bayarkan? Pernah belanja ke Ramayana? Pernah. Atau yang pernah keluar rumah misalnya ya Matahari atau ke sekolah mana? Nah, ya. Berarti di sana nanti akan tertulis berapa harganya, ya, berapa diskonnya, berapa yang harus kita bayarkan. Untuk apa kita belajar mencari potongan harga atau diskon? Ayo, sekelompok, siapa yang bisa? Untuk apa? Tidak rugi, sedikit lagi. Tidak mengeluarkan uang banyak. Tidak mengeluarkan uang banyak, sedikit lagi. Agar kita bisa memperkirakan uang kita berapa, nanti yang kita bisa beli berapa. Ya. Misalnya kita banyak uang 100.000, ternyata ada dapat potongan. Seharusnya kita beli 3, kita bisa beli 4 karena sudah dapat potongan harga. Oke, bisa? Oke, baik. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang perkalian persen. Yang kedua, kita akan belajar menggunakan perkalian persen dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita belajar matematika harus terpakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya Ustazah menyampaikan materi, itu sudah catatkan di papan tulis. Nanti antum catat, kita lagi. Hari ini kita akan belajar dengan model belajar yang berbeda. Ya, namanya model problem based learning. Antum akan Ustazah kasih dulu permasalahan. Ya, masalah kita hari ini adalah menentukan nanti hasil perkalian persen dan juga potongan atau penggunaan perkalian persen dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ustazah bantu nanti dengan ada materi ajar. Boleh nanti dipedomani materi ajarnya bersama kelompok. Ya, tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri mungkin pusing nanti, tidak bisa, akhirnya tidak dikerjakan. Insyaallah Ustazah akan bekerja di kelompok masing-masing dan Ustazah akan nilai nanti kelompok yang paling tertib dan paling tepat waktu menyelesaikan LKPD-nya. Ya, kalau benar salah nanti kita periksa. Yang benar alhamdulillah berarti antum berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang belum nanti kita bantu bersama. Oke, kita lanjut. Ya, Ustazah ada kasih gambaran nanti untuk ya. Insya Allah nanti kita
kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan ini di sini contohnya Aisyah dan ibunya. Ya, dia pergi berbelanja ke Ramayana dan di sana dia akan melihat diskon-diskon harga yang ada di sana. Nah, ada beberapa nanti, misalnya harga awal bajunya adalah 150.000. Ternyata ada diskon di sana 20%. Maka berapa harga yang harus dibayar Aisyah? Nanti diketahui harga awalnya 120.000. Ternyata sepatunya cuma harus dibayar 90.000. Berarti diskonnya berapa? Nah, nanti ada penjelasannya. Selanjutnya ada buku tulis. Ya. Harga yang harus dibayar 45.000. Dapat diskon 10%. Berarti berapa harga awal dari buku tersebut? Nah, itulah permasalahan yang akan kita selesaikan hari ini. Ternyata total belanja Aisyah dan ibu ketika berkunjung ke Ramayana dengan 3 barang yang dibeli tadi yang sudah masuk keranjang adalah 155.000. Untuk selanjutnya anak-anak ustazah yang akan menghitung belanja yang ada di soal LKPD nanti. Ya, mungkin tidak Aisyah lagi, tapi ada nanti temannya yang berbelanja di sana lagi. Oke, baik. Ustazah minta, ya, karena Ustazah sudah kasih pengarahan tadi bagaimana kita belajar di kelompok, Ustazah bagikan materi ajar kita agar dibaca bersama di kelompoknya. Siap itu mulai mengerjakan nanti perkalian persen. Ya, untuk perkalian persen pun sudah ada di materi ajar kita. Bilal. Nah, ini dia kelompok berapa? Jangan sampai nanti Bilal kelompok 2 dan jadi dapat poin karena tidak aktif dalam kelompoknya. Oke, apa saja penilaian kelompok tadi? Tertib. Yang kedua? Nah, LKPD-nya selesai tepat waktu. Dan kalau betul dapat poin 200, dan untuk soal evaluasi nanti poin 500 untuk yang nilainya 90 sampai 100. Oke, Ustazah bagikan LKPD-nya dulu ya. Sebelum saya bagikan dulu, silakan duduk di kelompok masing-masing. Di atas duduknya dikasih jarak antar kelompok biar nanti Ustazah mudah. Kalau ada yang mau dikasih pengarahan atau ada yang mau nanya, outlet biasa ke belakang sedikit lagi. Ya, biar nampak kelompok mana, kelompok 2-nya mana, kelompok 3, 4, 5 dan 6-nya mana. Nah, mudah-mudahan nanti anak Ustazah bisa menyelesaikan LKPD-nya tepat waktu. Nanti kita bahas bersama. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mana? Ya. Setelah usaha bagikan LKPD, silakan diperhatikan bersama, didiskusikan di LKPD soal-soal penyelesaian LKPD kita. Nah, usaha bagikan LKPD-nya masing-masing nanti tulis nama kelompok berapa di sini. LKPD-nya kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja. Oke, berarti cuma kelompok 3 ya yang anggotanya kurang karena lagi tidak hadir. Nah, silakan yang paling rapi tulisannya boleh menuliskan kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Kita ada yang 4, ada yang 5. Yang 4 yang isi 4, yang 5 berarti isi 5. Nah, sebelum bekerja boleh dibaca dulu arahan bekerja di LKPD-nya. Ya. Oke, udah bisa dimulai? Sudah selesai tulis nama anggota kelompok? Nah, silakan mulai bekerja. Didiskusikan bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung persen dan operasi hitung persen dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baca sepintas aja.
Waktu pengerjaan LKPD usaha kasih 10 menit. Ya, 10 menit dari sekarang. Ya, langsung bersama diskusikan. Satu orang menulis sebagai juru tulisnya, yang lain boleh mendiskusikan jawabannya berapa. Kita ada 3 soal operasi komputer saja dan 2 soal lain. Ayo. Nah, semua anggota harus bisa. Nanti kalau evaluasinya tidak bisa dikerjakan, tandanya salah satu anggotanya tidak ikut bekerja, akhirnya tidak paham gimana pengerjaan LKPD kita hari ini. Buat caranya di sana, biar tahu dari mana hasilnya. Ya, buat caranya. Ada yang udah nomor 3, ada yang masih nomor 2. Ada yang sampai nomor 4 ya. Nah, kalau bilang waktunya udah berjalan, tinggal 3 menit. Oke, baik, karena waktu kita sudah habis, silakan masing-masing utusan kelompok kumpulkan LKPD-nya. Ya, pengerjaannya yang sudah selesai dan yang masih belum selesai. Malam itu kan tidak semua Nah, soal terakhir yang akan dikerjakan di kelompoknya adalah menyelesaikan soal cerita yang ada di gambar. Ya, masing-masing silakan boleh ambil satu gambar di tangan ustazah. Yang mengambil gambar tempat pensil berarti harus mengerjakan soal tempat pensil. Tunggu. Nah, bagi nanti yang terambil gambar tas berarti akan menyelesaikan mencari harga tas. Bagi yang mendapat gambar buku tulis akan menyelesaikan soal buku tulis. Oke, silakan sampai kelompok 5, kelompok 2, kelompok 4. Silakan sampaikan di LKPD halaman terakhir. 4/5 dikali berapa persen? Bisa. Nah, ya. Semua harus apa ya, Caca? Masih tidak tahu caranya. Ya. Coba diskusikan bersama. Kira-kira gimana cara menyelesaikan operasinya? KPD pegang dulu. Nanti kita presentasi masing-masing kelompok. Nah, ya. Berapa harga yang harus jadi? Harga yang harus dibayarkan untuk tas adalah jadi. Harga tempat pensil yang harus dibayar adalah jadi. Harga buku tulis yang harus dibayar adalah
Ya. Oke, kalau kelompok 5 sudah selesai? Belum. Ini kelompok 1, 2, 3 sudah selesai. Yuk, kita periksa dulu jawaban dari soal LKPD yang sudah antum kerjakan. Nah, untuk soal yang ada di LKPD tadi, kita jawab bersama. Halo kelompok 6. Silakan dengarkan. Nah, untuk soal yang ada di depan, berarti nanti Ustazah minta setiap kelompok menyebutkan jawabannya. Ya. Yang pertama Ustazah jawab dulu yang soal di LKPD yang udah dikerjakan tadi. Coba cek LKPD-nya masing-masing. Soal nomor 1, jawabannya 75%. Oke. Soal nomor 2, jawabannya adalah 2.500. Oke. Soal yang ketiga, 4%. Nah, soal nomor 3, 4%. Soal nomor 4, 30%. Oke, kelompok berapa yang betul semua? Salah 1. Salah 2. Salah 1. Oke. Salah 3. Salah 5. Oke. Baik, tidak masalah ya. Kita sedang belajar bersama, berdiskusi bersama. Sekarang, nah, kelompok yang paling tertib adalah kelompok 1, gabung 3. Kita akan presentasi hasil kerja kelompok tentang soal yang ada di depan. Harganya dan berapa diskon, ya, dan harga yang harus dibayarkan. Oke, kita minta perwakilan dari kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya. Berapakah harga yang harus dibayar masing-masing gambar yang didapatkan kelompoknya tadi. Silakan Hafiz, boleh. Yang lain kita dengarkan Hafiz ya. Mana tahu nanti ada gambar yang sama dan jawabannya berbeda ataukah sama. Silakan Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membagikan jawaban presentasi dari kelompok saya. Kami mendapatkan pertanyaan 16 dan diskon 20%. Kelompok 3. Berapa harga yang harus dibayarkan dari tas yang harga 100.000 dengan diskon 20%? Kelompok 1 mendapatkan hasil harga tas 100.000 diskon 20% adalah 80.000. Terima kasih Hafiz. Nanti baru kita lihat ya apakah jawaban kelompok 1 sudah betul atau belum. Boleh kembali ke tempat duduknya, Hafiz. Selanjutnya kita minta perwakilan kelompok 2. Silakan salah satu kelompok 2 perwakilannya. Ada yang maju juga. Boleh di belakang di kelompoknya saja boleh. 12.000. Terima kasih kelompok 1 sampai kelompok 6, berarti kelompok 5 yang belum selesai tadi. Nah, antum sudah hebat, antum sudah bisa mendapatkan jawaban tanpa Ustazah terangkan terlebih dahulu. Antum hanya belajar bersama dari materi ajar yang Ustazah berikan. Nah, sekarang ya, kita perhatikan dulu dari hasil yang sudah kita kerjakan. Ya, kita perhatikan sebentar bagaimana sebenarnya menyelesaikan materi tentang perkalian persen. Assalamualaikum Sobat Cerdas, bersama saya Ibu Fitriyanti. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian persen. Yang lain silakan Perkalian persen. Bagaimanakah cara mengalihkan bilangan persen? Yuk kita cari tahu. Kalian bilang saja dengan bilang persen. Coba soal ini yang sudah 3 kita kali dengan persen.
kali 25-nya ya, kemudian persennya dengan Q20. Kita hitung 3 kali 25 berapa? Ya, 75%. Jadi jawabannya untuk persen adalah 75%. Contoh soal berikutnya, di sini bentuk persen yaitu 30% dikali dengan bilang saja. Ya, tadi anak usaha udah cari ini di masing-masing kelompok. Nah, ini selesai. Nah, untuk tadi yang mendapatkan kotak pensil dengan diskon 5%, harganya 25.000, berarti dia akan dapat potongan berapa? 12.500. Dan nanti dikurangi 1.250 dikurangi 25.000. Nah, itulah hasil harga kotak pensil. Sedangkan yang kedua, 10% dari 40.000 adalah 4.000. Maka kurangi 40.000 dengan 4.000. Jadinya berapa? 36.000. Kemudian tas 20%. Diskonnya harga 100.000 dapat dia diskon 20.000. Jadi harga tas yang harus dibayarkan adalah 80.000. Nah, 5, silakan duduk seperti kita mau kuis atau PH. Kita akan mengerjakan soal evaluasi sebentar. Dalam hitungan 5, waktunya sudah habis. 1. Nah, waktu mengerjakan soal evaluasi hanya 7 menit. Nah, 7 menit dari sekarang silakan bekerja dengan baik, baca soalnya. Tadi kita sudah ada tonton video, Ustazah juga sudah bahas. Mudah-mudahan hasil evaluasinya sesuai dengan yang kita harapkan. Tandanya anak Ustazah sudah paham. Waktu evaluasinya sudah habis. 1 orang per kelompok jalan ke depan dan soalnya dikumpulkan. Beberapa tadi sudah berhasil menyelesaikan soal di KPD tepat waktu. Kita sudah mendengar pembahasan dari video juga, Ustazah sudah jelaskan juga. Mudah-mudahan hari ini sudah paham dengan materi perkalian, persen, dan perhitungan persen dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kita sudah selesai tadi bekerja di kelompok masing-masing, berdiskusi dan menyelesaikan soal di LKPD. Dan kita juga sudah menyelesaikan soal evaluasi. Ya, alhamdulillah dari soal evaluasi yang dikerjakan, anak-anak Ustazah rata-rata sudah paham karena jawabannya sudah betul. Baik yang objektif, isian ataupun esai. Tapi masih ada beberapa yang belum tepat. Nanti kita ulang lagi pembelajarannya di pertemuan yang selanjutnya. Nah, siap-siap materi kita selanjutnya kita akan belajar tentang sudut. Ya. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana perasaannya? Ada yang senang, ada yang masih bingung ya? Oke, Ustazah minta angkat emojinya. Bagi yang merasa senang hari ini dan merasa masih bingung. Oke, alhamdulillah udah banyak yang senang dan paham, dan beberapa orang masih bingung. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih paham lagi setelah Ustazah terangkan ulang. Oke, baik, boleh diturunkan emojinya dan disimpan ya. Lain kali nanti Ustazah tanya lagi. Selesai kita pembelajaran berikutnya. Apakah bingung atau sudah senang dengan pembelajaran kita hari ini? Oke, kita bersyukur kita bisa belajar dengan baik hari ini tanpa ada halangan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami pelajaran kita hari ini. Ya, kita tutup dengan yel-yel matematika. Belum semua matematika. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah.